Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fta'alina hikmataka wa ansurna hikmataka wa da'ira minasina ya jalali wal ikram. Ya, kali ini kita akan lanjut ke ini ya, karena untuk yang kelas reguler, bukan reguler ini yang kelas kelas B atau kelas Sabtu, pertemuannya terbatas ya. Jadi kami nggak akan ada apa biasanya itu harus ada kuis, terus ada ini ya. Jadi agar maksimal materi yang saya sampaikan, monggo ya dalam waktu yang weekday kalau ada pertanyaan ntar saya kasih soal bisa untuk bahan latihan ya. Jadi tanyakan nggak harus di pertemuan ini ya, nggak apa-apa di weekday ketika saya kosong langsung saya akan respon gitu. Untuk mengakomodasi semua ya, mas-mas dan mbaknya. Nah ini ya belum saya edit ya bahkan. Nah ini kita hanya bahas saat ini masih gerak lurus berubah beraturan dan gerak peluru. Ini gerak melingkar akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau yang buku bahasa Indonesia yang sudah saya share itu dari ahli fisika ya, profesor di bidang fisika murni yang ada di ITB ya. Itu sebagai referensinya untuk yang Indonesia. Saya ini campuran referensinya sama yang versi internasional ya. Jadi nggak semua akan saya bahas ya, yang related, yang paling basic aja yang bahas karena waktu yang tidak memungkinkan untuk dibahas semua. Yang pertama yaitu gerak lurus berubah beraturan. Jadi bahasa umumnya itu maksudnya dia gerak, dia ada efek percepatan atau perlambatan ya. Percepatan ini kita identik dengan percepatan akselerasi ya. Lambangnya dengan A. Padahal yang dimaksud itu nggak hanya percepatan, bisa perlambat ya. Namanya percepatan itu pasti searah dengan gerak benda, sehingga dia akan menambah kenaikan kecepatan velocity-nya. Kebalikannya, kalau perlambatan dia hanya beda arah, ya. Arahnya berlawanan dengan gerak benda. Contohnya gravitasi ya. Gravitasi. Namun kan kita terbiasa gravitasi. Bahasa umumnya itu percepatan yang arahnya berlawanan. Nah, dia bisa sifatnya percepatan ketika arahnya geraknya itu searah dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu arahnya kemana? Ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri? Kemana? Mas Alvin? Bawah. Bawah ya, ke pusat bumi ya. Jadi kalau gerak bendanya itu ke bawah, contohnya jatuh bebas ya. Semisal jatuh dari ketinggian ya, itu dia sifatnya mempercepat ya. Mempercepat untuk bunuh diri ya, jatuh bebas. Meninggal. Jadi kalau pengen berdiri efektif ya udah jatuh bebas tanpa ada usaha apapun, tinggal lompat gitu aja. Karena akan dibantu oleh gaya gravitasi, percepatan gravitasi. Nah, jadi yang ada terlibatan percepatan atau pelambatan itu disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Ya, ini salah satu aplikasi implementasi atau ya aplikasi dari GLBB itu namanya gerak peluru. Gerak peluru ini contohnya ya kita melempar suatu benda dengan kecepatan awal sekian. Jadi kita menambah kecepatan awal dengan sudut tertentu. Ya, jadi kita ibarat mau nembak ya, mau nembak sesuatu itu kan pasti kan ada sudutnya ke atas ya, karena dia ya mohon maaf ya, jadi sinyalnya agak terganggu. Ini saya coba pindah wifi dulu. Ya, baik, lanjut. Ini tadi ya, yaitu gerak peluru. Nah, ini sebelum kita bahas gerak peluru, kita akan bahas review lagi GLBB ya, bukan GLLB. Nah, gini nih ya, pasti ada yang tipe ya. GL, gerak lurus berubah beraturan. Ya. Untuk jadi di GLBB ada namanya kecepatan, posisi, dan percepatan sesaat ya. Kemarin kan kita bahas kecepatan, kelajuan itu rata-rata ya.
nilai tertentu. Nah, kalau sesaat ini dia itu nilai pada waktu sekian. Misal berapa kecepatan si A ya ketika jam ke 1 ya, ketika waktu sama dengan 3 detik ya. Jadi dari bergerak dari awal kita hitung kecepatan, posisi atau percepatan pada saat T sekian, atau pada saat waktu 4 detik atau 10 detik atau dan seterusnya ya. Jadi dengan ini karena biasanya untuk ke sini itu nilainya berubah-ubah ya untuk posisi dan kecepatan. Pada umumnya sedang percepatan itu secara umum konstan ya dia. Ya, ini rumusan hubungan antara percepatan, kecepatan sesaat dan posisi beda ya. Kecepatan sesaat dengan rata-rata itu beda. Kalau kecepatan sesaat itu nilai kecepatan ketika pada waktu sekian detik. Ya ini hubungannya. Jadi posisi itu kalau diturunkan menjadi kecepatan, kecepatan diturunkan menjadi percepatan. Kalau dibalik, jadi kecepatan itu merupakan integral dari percepatan ya. Jadi rumusnya ini V integral A terhadap waktu dan X itu integral dari kecepatan. Nah, nggak tahu ini rumus integral harusnya udah umum ya. Jadi integral dari VT, jadi rumusnya ini yang digunakan untuk GLBB ya, yaitu integral dari VT sama dengan ini kan A kan konstan ya. Integral dari konstan itu sama dengan konstan dikalikan variabel integralnya. Variabel integralnya kan waktu. Jadi A kali T ditambah kecepatan mula-mula ya. Jadi biasanya kan plus C ya, plus konstan atau konstanta. Kalau ke sini yaitu kecepatan mula-mula. Konstanta dari hasil integral itu identik dengan titik awal, titik mula-mula. Jadi diganti oleh V0. Sebentar ya. Ya, terus integral dari VT, ya ini ya, di integral itu merupakan posisi, yaitu V0, ini kan konstan, ya. Jadi V0T ditambah AT ini turunan integralnya, yaitu ini kan T pangkat 1, yaitu A ini tetap, ya. Jadi pangkatnya 1, yaitu 1/1 plus 1 setengah dikalikan T kuadrat, ya. Nggak akan saya bahas hasil integralnya, pokoknya di sini posisi itu integral dari VT. Ini VT kalau diintegralkan hasilnya ini ya. Jadi ini rumus basicnya. Jadi selain itu, ini kan rumus kecepatan posisi percepatan hubungannya terhadap waktu. Jika rumus hubungannya tidak ada waktu, namun yang diketahui itu jarak, di sini S ya. S itu bisa X, Y, atau jarak. Dan A ini percepatan, bisa gravitasi atau percepatan benda dan lainnya. Ini plus minus tergantung dari percepatan. Arah percepatan kalau searah dengan negara benda positif, kalau berlawanan negatif ya. Jadi di sini V yang dicari itu sama dengan V mula-mula dikuadratin plus minus 2 kali percepatan kali jarak. Jarak antara V0 ke V yang ditanya. Ya. Ini contoh gerak peluru ya. Yang pertama itu roket ya. Jadi di sini ada roket ditembakkan dengan sudut sekian ya untuk mencapai target ya. Kan nggak lurus gitu ya. Targetnya masih di bawah jadi dia ditembakkan ke agak miring sekian sudut. Begitupun sama pemain golf ya. Agar mendekati lubang atau pas masuk di lubang dia tembakkan dengan sudut sekian. Udah ancang-ancang ini juga aplikasi roket. Jadi dia ditembakkan dengan sudut sekian terhadap garis horizontal. Ini gerak peluru yang dimaksud ini gerak benda yang diarahkan dalam sudut tertentu. Jadi tidak hanya gerak untuk peluru ya, cuma modelnya seperti peluru. Jadi terhadap horizontal atau yang ditembakkan dengan sudut sembarang. Ya.
Contohnya ini, nggak harus ditembakkan dengan sudut sekian ya. Bisa aja sudutnya 0, jadi dia dilempar dengan sudut 0 terhadap horizontal, berarti dia lurus ya, horizontal. Contoh case-nya ini biasanya seperti melempar bola dari atas gedung. Ya. Jadi dia dilempar, ibarat kita tendang, namun nggak miring, namun lurus, jadi kan lurus sehingga dia membentuk lengkungan gitu ya. Makanya disebut dengan gerak peluru. Contoh gerak peluru ya, ini benda yang mengalami gerak peluru yaitu yang ditembakkan dengan sudut tertentu dari horizontal sehingga peluru mengenai sasaran tadi, pemain golf ya. Terus yang ketiga, contoh lainnya pemain basket melempar bola basket ya dengan mengatur sudut tembakan bola agar masuk ke keranjang. Ini lintasan secara umum gerak peluru ya. Kalau ada sudut 0, ini tetanya nggak harus antara 0 sampai 90, bisa aja tetanya ini 0 ya. Saya kirim link ya. Sebentar. Kok saya salah Iya kirim? Pak, tadi ada 2 link soalnya. Oh iya ya, maaf maaf. Karena habis ini ada kelas juga ya, jadi numpuk banyak. Mana tadi? Nih, Rika. Kayak nggak perlu password ya itu. Ya, lanjut. Mana tadi? Ya ini gerak secara umum ya. Jadi jika dilempar dengan sudut sekian, setelah itu dengan kecepatan V0 ya sehingga dia membentuk suatu lintasan. Jadi ada titik puncak. Atau kalau contoh di gedung, kalau sudutnya 0 itu biasa contoh case-case-nya itu ini di atas atap gedung ya, di atas, supaya di atas dia biasanya kita nendang sehingga dia seperti gerak jatuh bebas ya. Nah, pada saat ditembakkan, peluru memiliki 2 komponen kecepatan ya, kecepatan mula-mula ya. Jadi kecepatan mula kan arahnya ini nih, theta. Nah, kita proyeksikan kemarin sudah belajar ya, besaran yang diproyeksikan terhadap sumbu X dan Y. Jadi ini V0 kita proyeksikan terhadap sumbu X, yaitu V0X sama dengan kan sumbu X samping sudut, jadi cos ya. Cos itu kebanyakan cos sami, cos samping nilai samping dibagi nilai sami, miring, nilai miring ya. Jadi cos ini theta ini sama aja perbandingan samping V0x ya. V0x kan di sini dibagi V0, miringnya V0. Jadi V0x sama dengan V0 cos theta. Pokoknya yang sumbu X itu untuk yang cos theta, kalau proyeksikan terhadap sumbu Y itu V0 ini lambangnya V0 kecepatan mula-mula untuk sumbu Y ya. Jadi V0Y sama dengan V0 sin theta. Ini awal mula basicnya. Nah, ini uraiannya ya. Jadi di sini kan pasti ada titik-titiknya ya. Pertanyaannya, bisa jawab enggak? Nah, kecepatan di titik sini dengan kecepatan di balik lagi ketika di tanah, kira-kira besarannya sama enggak? Halo.
Gimana? Sama nggak kira-kira besarannya? Oke, kayaknya tahu ini pada ngantuk atau gimana. Baik, jadi ini tadi kecepatan V0 itu di bentar ya, ya, jadi ini V0 kita proyeksikan tadi V0X ya. Rumusnya itu sama dengan V0 dikalikan cos theta V0Y. Nah, terus ada namanya di titik tertinggi ya. Terus dia balik lagi. Nah, tadi pertanyaannya ketika kecepatan mula-mula dengan kecepatan akhir itu sama logikanya. Karena ini kan semakin ke atas semakin berkurang untuk sumbu Y-nya. Ya, terus balik lagi. Cuma bedanya arah ya. Arahnya berlawanan dengan sebelumnya, kecuali yang sumbu X ya. Nah, ini komponen komponen kecepatan horizontal yang proyeksi sumbu X ini V0X itu selalu tetap ya selama peluru bergerak. Jadi kecepatan secara sumbu X baik di titik sini, terus di sini itu sama semua nilainya. Ya, nilainya sama semua ya, yaitu ke kanan karena dia GLB, gerak lurus beraturan. Sedangkan Y kan ini ya. Nah, Y itu komponen kecepatan vertikal. Nah, karena Y ini ada efek gravitasi. Gravitasi dia ke bawah ya. Gravitasi itu secara sumbu Y, makanya dia akan mempengaruhi kecepatan dari sumbu Y. Sumbu X-nya nggak ada efek gravitasi, nggak ada gravitasi arahnya itu sejajar horizontal, nggak ada. Karena dia gravitasi arahnya ke bawah, sehingga dia sejajar dengan Y, makanya kecepatan Y ini akan berpengaruh. Makanya sehingga membentuk lengkungan seperti ini ya. Nah, V0Y ini kecepatannya tadi kan V0 sin theta ya. Komponen vertikal itu selalu berubah-ubah ya. Mula-mula makin kecil ya. Jadi mula-mula kan ini kan sekian, misal sekian kecepatannya V0Y, terus semakin ke atas dia semakin berkurang ya. Karena ada efek gravitasi. Ya. Tadi V0Y kan rumusnya ini ya. V0 sama dengan kecepatan mula-mula plus AT. Nah, karena gravitasinya ke bawah jadi minus GT. Ya. Jadi dia semakin berkurang kecepatannya, dikurangi efek gravitasi. Makanya di sini bermula-mula. Jadi setelah itu saat di puncak lintasan komponen kecepatan arah vertikal itu 0 ya. Makanya dia ketika arah puncak ini V0x-nya sama dengan V1x sama dengan V2x dan seterusnya. Di setiap titik sama V untuk komponen X, untuk Y itu di titik puncak 0. Jadi V1Y-nya 0 atau V puncaknya untuk komponen Y 0 ya. Terus balik lagi ya, tambah lagi kecepatannya arahnya berbeda, arahnya ke bawah kalau sekarang sampai dibalik lagi ke tanah ya, sehingga dia kecepatannya sama dengan kecepatan ketika mula-mula V0Y. Cuma bedanya arahnya ke bawah. Kalau awal kan tadi arahnya ke atas ya. Ini uraiannya yaitu komponen X untuk arah horizontal ya. Kecepatan selalu sama di titik manapun, jadi Vx langsung kita tulis Vx, entah itu V1x, 2, 3, 4, seterusnya ya. Itu sama, yaitu V0 cos theta. Ya. Komponen Y ini yang berubah-ubah ya. Jadi komponen X itu gerak lurus beraturan, dia tidak ada pengaruh percepatan, sedangkan komponen Y ada pengaruhnya. Jadi rumusnya ini. Yang pertama itu dia rumus kecepatan dengan variabel waktu yang diketahui. Kalau yang kedua, rumus kecepatan dengan variabel jarak yang diketahui ini ya. Ya. Jadi dari rumus basic tadi, rumus dasar, V kan kecepatan V itu sama dengan kecepatan mula-mula ini. Kecepatan mula-mulanya kan V0Y ya. V0Y itu V0 sin theta plus minus AT. Nah, plus minusnya diganti minus kenapa? Karena gravitasinya ke bawah berlawanan dengan apa? Gerak mula awal sehingga minus
A-nya percepatannya diganti gravitasi bumi ya, dikali T. Oke, terus rumus yang kedua, jika yang diketahui itu bukan waktu, namun diketahui ketinggian ya, jarak atau ketinggian. Kalau ke sini ketinggian karena sumbu Y ya. Kalau sumbu X itu jarak, sama aja. Kan rumusnya V kuadrat yang dicari sama dengan V mula-mula dikuadratin. V mula-mula untuk komponen Y itu V0 sin theta ya dikurangi 2AS tadi rumusnya ya. A itu percepatan, plus minus 2AS. Ini minus karena gravitasinya berlawanan dengan kecepatan awal. Ya, jadi gravitasi dikalikan ketinggian Y atau jarak. Jadi min 2 GY. Jadi ini titik-titik ya. Kita ambil analisa titik awal ya. Titik awal itu ya ini V0 sama X posisi awal. Jadi V0X tadi rumusnya V0 cos alpha, V0Y sama dengan V0 sin alpha. Nah, selanjutnya itu titik yang pertama ini ya. Jadi sebelum mencapai puncak yaitu titik 1, ini titik 1 ya. Ini titik 1. Titik 1 itu ini. Kita hitung bagaimana untuk rumus jarak atau posisi sama rumus V1-nya. V1. V1 untuk komponen X dan V1 untuk komponen Y. Jadi kita tulis V1X dan V1Y. Untuk V1X tetap sama ya dengan kecepatan mula-mula di komponen X yaitu V0 cos alpha tetap. Untuk jaraknya juga sama rumusnya. Untuk ini kalau ini jarak ya. Kenapa? Karena yang diambil kecepatan sumbu X. Makanya yang dihitung itu jarak X bukan Y. Kalau Y beda lagi. Y yang diambil itu kecepatan mula-mula untuk sumbu Y ya atau vertikal. Jadi ini untuk komponen horizontal sama vertikal beda. Kalau komponen horizontal jarak itu identik dengan ya jarak, kejauhan ya, mencapai jarak berapa. Kalau Y itu identik dengan ketinggian. Nah, jadi ini tetap rumusnya jarak yaitu kecepatan mula-mula di sumbu X yaitu V0 cos alpha dikalikan waktu ya, rumus basic ya. Rumus dasar dari jarak. Selanjutnya untuk komponen Y itu ini ya, yaitu V kita tulis 1Y ya. Jadi yang kecepatan titik 1 untuk komponen Y itu sama dengan kecepatan mula-mula untuk komponen Y, di mana kecepatan mula-mula untuk komponen Y itu V0 sin alpha ya tadi. Terus minus karena gravitasi arahnya berlawanan dengan V0Y. Jadi minus GT. Untuk Y, rumusnya itu kan diambil dari sini ya, rumus basic tadi ya sebenarnya. Ini ya. Ini nggak harus X ya, bisa Y, X, S ya. Untuk ke sini itu bisa X atau bisa Y. Jadi untuk Y ya tinggal sama aja ya. Ini YT sama dengan Y mula-mula. Y mula-mula kan nggak diketahui jadi 0 plus V0Y tadi. V0T ini plus minus ya, bukan. Tadi saya ini edit. Jadi ini tuh plus minus. Ya, tergantung nilai percepatan. Oke. Ya, jadi rumusnya tadi ini ya. Jadi Y ketinggian di titik 1 itu sama dengan kecepatan mula-mula dikalikan T. Kecepatan mula-mula Y itu kan V0 sin alpha. Ya, V0 sin alpha dikalikan T. Ini kan tadi plus minus ya. Plus minus setengah GT kuadrat. Nah, karena gravitasi berlawanan dengan arah mula-mula, ya jadi minus ya setengah gravitasi kali T kuadrat. Ya tenang, ntar ujiannya nggak jauh beda ya dengan soal apa yang saya bahas di sini. Kalau yang di buku kemarin kan itu detail banget ya. Jadi ini saya buat summary yang related dengan teknik mesin, elektro dan sipil. Yang basic terutama. Terus yang komponen G, nah ini yang agak spesial ya. Jadi yang spesial itu komponen awal,
Komponen akhir ini udah pasti sama dengan awal, tinggal arahnya aja yang berbeda berlawanan. Terus komponen yang tertinggi yang sering dianalisa. Kalau yang titik-titik ini jarang ya. Ini titik-titik antara titik puncak dan titik awal atau titik akhir. Nah, titik puncak ini khusus ya, yaitu dia nggak ada kecepatan arah vertikal. Jadi ini kan arah vertikal ini nih, semakin kecil, semakin habis karena dikurangi gravitasi kali waktu. Nah, jadi diperoleh V, ya ini ya V2Y ya, bukan V1Y. Nah, ini banyak. V2Y, VY di titik 2 atau di titik puncak. Untuk ke sini titik 2 itu titik puncak. Jadi V2Y sama dengan 0. V2X tetap ya, V0 cos alpha. Dan untuk Y, rumusnya hampir sama dengan tadi, yaitu V0 sin alpha kalikan T ini ya. Kalikan waktu minus GT kuadrat. Ya, jadi yang spesialnya itu ini. Kecepatan V2Y atau kecepatan di sumbu Y itu 0. Lanjut di titik puncak, masih di titik puncak tadi ya. V2X kan tetap ya, sama dengan V0 cos alpha tetap nilainya dengan sebelumnya. Nah, untuk sumbu Y itu kita bisa hitung YM atau ketinggian maksimum atau ketinggian Y maksimum ya. Ini kan diperoleh ketinggian maksimum ya. Jadi ketinggian maksimum itu dihitung dari ini. V2Y tadi kan sama dengan 0 ya. Sama rumus Y sama dengan V0 sin alpha T, ini T ya harusnya. Minus setengah GT kuadrat. Nah, kalau pakai rumus ini untuk mencari Y nggak bisa. Kenapa? Karena waktunya nggak diketahui. Ya, ini V0 sin alpha diketahui. Ya. T-nya nggak diketahui ya. Oke, jadi kita nggak pakai rumus ini. Rumus yang terakhir, atau terakhir yaitu hubungan antara kecepatan dengan jarak. Nah, jadi pakai rumus yang ini ya, yang kedua ya. Ya, jadi persamaan di bawah ini diperoleh ketinggian maksimum. Jadi rumusnya kan tadi V kuadrat sama dengan V mula-mula dikuadratin minus 2GY. Kalau tadi kan X case-nya ya, atau S, jarak bebas. Nah, untuk karena ini case-nya di vertikal, jadi jaraknya diganti YM, Y maksimum. Nah, Y maksimum terjadi ketika V2Y-nya sama dengan 0. Makanya ini V2Y diganti dengan 0 ya. Y maksimum terjadi ketika nilai kecepatan di sumbu Y-nya itu 0. Kecepatan mula-mulanya tetap, yaitu V0 sin alpha dikuadratin. Ya. Jadi 0 sama dengan V0 sin alpha dikuadratin, dua-duanya dikurangi 2GYM. Jadi 2GYM pindah ke kiri, ini tetap V0 kuadrat sin kuadrat alpha. Yang dikuadratin kalau sudut bukan sudutnya ya. Kalau ini dikuadratin gini, jadi kuadratin itu sinnya. Nulisnya di sini kuadratnya, bukan di sini ya. Baik, setelah itu 2 kali gravitasi pindah ke kanan jadi pembagi sehingga Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kalau di SMA, SMK, dan seterusnya itu langsung diketahui rumus ini ya, nggak ketahui asal-usulnya gimana. Nah, kalau kita engineer kan harus tahu asal-usulnya ya. Paham, jadi nggak perlu dihafal, yang penting paham asalnya dari mana ya. Karena kalau mas-mas dan mbaknya nanti kerja, itu yang ditanya bukan hafalannya, tanya itu pemahamannya ya. Bahkan event profesor aja masih buka buku ya. Untuk memastikan apakah benar ini rumusnya gitu. Ketika saya kerja praktek juga gitu ya. Kemarin kerja praktek itu di PT Badak ya. Jadi saya merancang menjustifikasi sensor ya untuk di bendungan. Jadi gabungan antara sipil dengan elektro. Jadi saya menghitung ya untuk debitnya, untuk menjustifikasi sensor apa yang akan dipakai untuk menghitung fluida, apa debit fluida yang mengalir sehingga terkontrol di sekian nilai. Nah itu saya lihat rumusnya ya tetap ya di PT Badak ya di Bontang Kalimantan sana itu ada perpustakaannya ya. Jadi ada perpustakaannya untuk baca-baca SOP dan seterusnya ketika engineer-nya lupa gitu. Baik, selanjutnya tadi titik puncak, sekarang titik 3. Nah, ini kita sejajarkan dengan titik 2 tadi. Titik 1 ini ya, sorry. Jadi titik 3 itu
Ini dia sejajar dengan titik 2 ini ya. Ini titik 2. Sorry, ini titik 1. Ya, ini titik 1. Nah, sebenarnya kita nggak, kalau semisal udah dihitung ini, ya nggak perlu ngitung lagi titik 3-nya ya, tinggal ambil dari nilai sini, jadi V3Y-nya itu minus dari V1Y ya. Terus V3Y tetap nilainya dengan V3X tetap nilainya dengan V1X, nilainya sama dengan V0X, jadi dia sama terus untuk yang sumbu X. Ya. Kalau pakai rumus, misalnya nggak diketahui ya, rumusnya sama ya. Rumusnya itu sama, jadi V3X-nya tetap, ya. Begitupun jarak untuk X3 juga tetap. Untuk yang beda ini V3Y sama rumusnya dengan tadi V0 sin alfa minus GT ya. Loh Pak, ini kok minus gitu loh, padahal ini searah. Nah ya, karena kita analisnya kan dari sini ya, analisnya titik awal. Jadi indikatornya dia plus minus itu yang dikurangi kan kecepatan mula-mula. Sehingga indikatornya yang awal, karena yang awal itu arahnya ke atas, jadi gravitasi dia berlawanan dengan gerak benda, minus ya. Ntar pasti ketemunya minus dari ini, V1Y ya. Hasilnya negatif karena arahnya ke bawah kecepatannya. Ya. Terus untuk Y sama rumusnya dengan sebelumnya tadi ya, di yang titik 1 ya. Baik di titik sini juga sama semua ya rumusnya ya. Sebenarnya rumusnya sama semua, cuma ini puncak ini khusus, jadi bisa diketahui kecepatan untuk sumbu Y itu 0. Bisa dibuktikan juga ketika di titik sekian pasti hasilnya nanti 0, V1 V puncak di komponen Y. Terakhir yaitu titik jauh. Nah, ini biasanya dianalisis ketika kita mau menghitung berapa jauh sih bola yang kita udah lempar kembali ke tanah, nah gitu ya. Pakai rumus ini. Jadi pakai rumus ini yaitu X4 ya, ini bukan 3 lagi. Ini banyak yang typo ya. Ya, jadi ini titik 4, V4-nya tetap. Terus untuk jarak juga sama rumusnya. Jadi yang dipakai itu pakai rumus ini ya. X4 atau jarak terjauh. Kan ini kan ketika kembali di tanah itu dijuluki sebagai jarak terjauh ya. Jadi X4 sama rumusnya V0 cos alpha kali T. Nah, V4Y itu sama dengan V0Y, cuma arahnya negatif ya, negatif dari V0Y atau minus V0 sin alpha. Jadi nggak perlu dihitung lagi ya kecepatan di sini, karena pertanyaan saya tadi berapa kecepatan di sini ya, dia sama besarannya dengan kecepatan mula-mula, cuma bedanya arah. Kecuali yang sumbu X tetap searahnya ke kanan terus ya, karena geraknya ke kanan ini. Ini rumus Y-nya juga sama. Ini Y-nya pasti udah ketahuan ya, Y-nya sama dengan 0 ya. Karena bisa dibuktikan nanti di detik sekian, ketika nyampe kembali ke tanah, itu dengan kecepatan sekian pasti hasilnya 0 ya. Ini jadi hasilnya sama dengan 0 karena kembali lagi ke tanah di sini. Tanah kan ini indikatornya 0 ya. Oke, itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan nggak? Ini sambil ini ada contoh ya. Ya, jadi ada motorcycle stunt rider ya, seperti Pak Jokowi kemarin ya. Rides off ya, jadi dia mau loncat ya. At this point ya, the bike atau sepeda motor ya, become projectile ya. Jadi kalau tadi ini case yang dijelaskan tadi nggak harus dengan sudut di atas 0, bisa aja sudutnya 0 untuk ke sini. Jadi dia loncat atau dari ketinggian tertentu ada dia melempar bola ya.
at the edge, jadi di pucuk his velocity is horizontal. Jadi kecepatannya hanya kecepatan terhadap horizontal. Ya, kecepatan V0y-nya itu 0 ya. Bisa rumusnya sama semua sebenarnya ya. Ini diketahui V0 ya dengan sudut 0 derajat ya. Bisa kita buktikan secara logika ini pastikan V0y-nya 0 ya. Dicek. V0y itu rumusnya tadi mana ya? Ini ya. Sorry. Nah, ini V0-nya kan V0 sin theta sudutnya. Sudutnya kan 0. Ya, sin 0 itu nilainya berapa? 0. Makanya V0 kali sin 0 itu 0. Makanya V0-nya 0 di sini. Ya. Namun V0-nya dia akan ini. Jadi gambarannya seperti ini ya. Ini ya. Jadi komponen horizontal itu gerak beraturan konstan, dia tetap V0x-nya. Ya, V0x-nya yaitu bisa dihitung sama dengan V0 cos theta. Theta-nya kan 0 tadi. Jadi V0 kali cos 9 kali 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Jadi hasilnya ya V0 ya. Jadi yang berubah-ubah itu ini Vy-nya yang awalnya 0 dia bertambah ya mengikut seiringnya efek gravitasi. Kecepatan gravitasi ya. Jadi ini konsepnya ini problem 1, konsepnya sama dengan ini ya. Ini sebenarnya udah ada rumusnya di sini ya. Jadi ini sama case-nya tadi ya dengan sepeda motor loncat dengan sudut 0 derajat ya. Ini kita bisa ini sebenarnya rumus ini didapat dari rumus basic tadi ya. Jadi Vx itu nah kita coba buktikan ya. Ya. Jadi ini velocity horizontal dengan magnitude 9. Jadi diketahui ya. Jadi diketahui ya V0 itu sama dengan 9 meter per detik. Terus diketahui find the motorcycle's position ya. Jadi kita hitung x-nya ya. Kita hitung x distance from jadi jarak dari titik 0 ya and velocity. Jadi cari x jaraknya itu posisinya di mana x-nya dan velocity-nya ya kecepatan baik kecepatan Vx sama kecepatan Vy di titik. Nah, ini udah digambarkan ya. Jadi kita cari titik ini ketika di titik ini tuh di detik ke 0,5. Jadi diketahui T setengah detik. Jadi yang ditanya itu yang diketahui ini aja ya. Ya ditulis gravitasinya semisal 10. G sama dengan 10 meter per S kuadrat. Ini. Yang ditanya itu adalah X terus Y dan XY V0 sorry kok V0X Vx dan Vy ya ketika T sama dengan 0,5 detik. Kita coba bahas di sini. Ya, sambil jawab dan saya coba tulis nanti saya jelaskan ya.
Jadi ini diketahui sudutnya sama dengan 0 derajat. Jadi cos 0 nilainya itu kan 1 ya, jadi hasilnya ya V0. Yaitu sama dengan 9. Setelah itu V0Y sama dengan V0. Jadi kalau nggak diketahui ini, cari kecepatan posisi ketika T sama sekian. Dah hitung aja pakai rumus basic ya. Jadi semua pakai rumus dasar tadi, entah itu di puncak atau apa, pakai rumus sama sebenarnya, cuma diketahui hasilnya mungkin karakteristik khusus ya. Yaitu sin 0 derajat, ya. Itu sin 0 kan 0 ya, jadi hasilnya 0 meter per detik. Oke, udah diketahui. Nah, jadi langkah-langkahnya cari kecepatan mula-mula dulu ya, terhadap X dan Y. Baru cari jarak, posisi. Ya, di sini dilihat dari posisi. Kalau untuk X kan sama semua ya, yaitu X sama dengan V0X ya, dikali T. Nah, V0-nya tadi kan V0X-nya ketemunya 9 ya. Jadi 9 dikali 0,5. Jadi hasilnya yaitu 4,5 meter ya. Terus Y sama dengan ya. Tadi V0-nya kan 0, jadi 0 dikalikan T ya, dikurangi setengah GT kuadrat. Jadi yaitu setengah GT kuadrat. Udah tinggal dimasukkan ya nanti min setengah. Jadi setengah kali 10 dikali 0,5 kuadrat. Nah, jadi ketemunya di sini 1/4 ya. Setengah 5 dibagi 2,5 jadi 1,75. 1, minus ya. Minus 1,75 meter. Oke ya, jadi dia minus kenapa? Karena acuannya di sini. Y-nya. Jadi benar minus ke bawah jaraknya. Setelah itu kecepatan. Ya, kecepatan. Jadi cari Vx, Vx-nya tetap yaitu sama dengan V0 mula-mula, V0x yaitu V0x. Jadi sama dengan 9 meter per detik. Terus VY-nya yang berubah-ubah ini ya. VY kan rumusnya kan V0Y ya atau V0 sin alfa ya. Minus ya karena gravitasi ke bawah dari ya GT sama dengan V0-nya kan 0. Jadi 0 minus 10 kali 0,5. Jadi sama dengan min 5 meter per detik. Oke, dah ini ya, udah. Oke, ini ya semuanya. Jadi rumusnya basic sama semua ya. Jadi kalau diketahui soal-soal gini itu semuanya parabola ataupun peluru itu dicari dulu V0x dan V0y. Jadi nggak perlu ntar masukin V0 cos alpha, V0 sin alpha ya. Ini kan udah diwakili V0x. Ya kayak ini rumusnya kan, ini sebenarnya kan ini sendiri itu kan V0 ini ya.
apa ini kan sebenarnya kan V0Y. V0Y. Ya. Hasilnya itu 1,25. Betul. Ya, gimana tadi? Sorry ya, ini ada telepon tadi. Gimana, Dek? Ada yang tanya tadi? Hasilnya itu negatif 1,25. Kok buruk-buruk gimana? Di hasil perhitungannya itu. Oh, hasil perhitungan tadi sebentar ya. Ini saya mau wait. Ya ini jadi 1,5 1,5 ya? 25 25 ya, sorry. Makasih udah dikoreksi. Ya, ini 1,25. Yes. Nah, kalau fisika, kalau ujiannya ya open book kalau saya ya. Jadi satuan ini jangan lupa ya. Nah ini ya, kalau fisika itu penting banget. Kalau matematika memang nggak ada satuan jarang ya. Kalau fisika itu wajib satuan ya. Semisal jawaban benar satuan nggak ada, itu satuan nggak ada, lupa bakal saya dikurangi nilainya karena akan pengaruh besar ya. Makanya kemarin kita udah belajar, bahkan kita udah belajar fisika awal itu yaitu tentang besaran dan satuan karena pentingnya besar dan satuan itu sendiri ya. Ya bayanginlah nulis 1,25 ya. Nah, jadi engineer berapa kecepatan 1,25, salah ngucapin sentimeter ya wes bubar jalan ya nanti perusahaannya. Makanya pentingnya satuan itu sangat. Makanya ini salah satu pertimbangan. Salah tulis walaupun jawabannya benar, salah ya. Atau dikurangi jawab ini. Walaupun cara yang benar karena ini penting untuk satuan. Baik, makasih untuk koreksinya. Nah, ini sama ya konsepnya tadi ya. Cuma ini bedanya bola aja, bola basket atau buah ini jatuh atau dilempar dengan kecepatan awal ya. Jadi ini rumus jadinya ya tadi. Vx itu sama dengan V0. Untuk case-case gini tuh udah sama persis kayak gini ya. Yaitu Vx itu pasti sama dengan kecepatan 0. Vy-nya itu minus GT. Jadi kecepatan mula-mula V0Y-nya itu 0 ya. Jadi dia harusnya kan V0X min GT. Makanya karena 0 jadi selalu min GT. Ini rumus jadinya ya. Ini sama untuk contoh yang lain ya. Kalau tadi kan kita bahas geraknya itu dengan sudut di atas 0 derajat sehingga bentuknya kayak parabola. Kalau ini kan beda bentuknya. Ya dilempar dengan sudut 0 derajat sehingga lurus dulu baru bentuk cekung ya. Kembali ke tanah. Jadi dari ketinggian tertentu. Contohnya lagi seperti melempar makanan atau apapun di ini ya pesawat-pesawat kalau perang atau apapun di balon ya melempar benda ya bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh yang kedua ya. Monggo bisa apa? Ini contoh kedua. Jadi saya kopas dulu ya. Buka kemarin ada. Ya, kemarin ada ini ya. Jadi ini diketahui ya better hits ya. Jadi dia mukul sebuah baseball ya. Sehingga baseball dengan kecepatan mula-mula 37 meter per detik dengan sudut 53,1. Nah, pertanyaan di sini yaitu posisi bola dan kecepatan ketika T 2 detik,
Terus temukan waktu berapa dia ketika bola mencapai ketinggian maksimum. Yang ketiga, tentukan jarak terjauh R ya. R ini X, cari X terjauh ketika T2. Ya. Jadi ini saya kupas jadinya biar nggak ada perulangan. Baik ini ya. Ya, jadi yang pertama itu kita cari ketika ini. Jadi ada 3 pertanyaan. Ini, dan titik ini ya. Titik T ketika 2 detik itu dia kita cari Y dan X. Makanya di sini cari X, Y, Vx, Vy ketika T sama dengan 2 detik. Caranya sama dengan sebelumnya tadi ya. Cari V0X dulu ya. Setelah itu cari V0Y. Ini V0Y bukan X. Ini V0Y. Ya, setelah ketemu V0X, V0Y sama rumusnya ya. Cuma ini kan ada sudutnya. Sudutnya tadi kan 0 ya. Kali ini sudutnya 53,1. Jadi ya hitung aja di kalkulator cos 53,1, sin 53,1 ketemu V0X dan V0Y. Setelah itu cari X, rumusnya sama, tetap ya rumusnya itu V0X dikalikan waktu, ketemunya sekian. Y rumusnya sama dengan sebelumnya tadi V0Y kali T. Kalau tadi kan V0Y-nya 0 ya. Kalau ini kan ada nilainya 29,6 ini ya hasilnya. Dikalikan ketika T sama dengan 2 detik ya. Kalau tadi T-nya kan setengah detik, ini 2 detik, ketemunya 39,6 meter. Jadi ketinggiannya sekian, jaraknya sekian. Terus cari kecepatannya, kecepatan untuk sumbu X. Kecepatan sumbu X itu selalu sama dengan kecepatan mula-mula di sumbu X, yaitu V0X sama dengan 22,2 meter per detik. Untuk VY rumusnya sama dengan sebelumnya, V0Y min GT. Jadi rumusnya sebenarnya sama semua ya. Tinggal tahu berapa nilai V0Y-nya dihitung ya, tinggal dimasukkan dan waktunya. Ya, jadi dimasukkan ketemu 10 meter per detik. Ini kan komponen sumbu X dan Y. Ini rumus ketika mencari V total. V total itu kan tadi kan yang diketahui kan Vx dan Vy ya. Nah, cara kita cari sumbu nilai arah kecepatan sebenarnya. Jadi hasil positif pada sumbu Y, jadi benda bergerak ke atas ini ya. Dan Vx bergerak ke kanan, positif juga. Jadi cari nilai V-nya, V-nya itu ya ini tadi ya. Kalau Vx, Vy kan hasil uraian ya. Kalau ini V total dari Vx dan Vy, yaitu merupakan hukum Pitagoras, Vx kuadrat, Vy kuadrat. Jadi ketemunya 24,4. Jadi ini kecepatan ibarat kecepatan total ya, untuk sumbu X dan sumbu Y. Dan ini sudutnya. Sudutnya pasti berubah ya, karena kan awal kecepatannya di sini ya. Setelah itu dia agak miring, terus sudutnya mendekati 0, sehingga arah kecepatannya ke kanan lurus. Setelah itu ke bawah ya. Ya, setelah ke bawah. Nah, ini sudut kecepatan yang sesungguhnya ya. Ini kan kecepatan sumbu X dan Y. Oke, ketemu ini. Rumusnya itu perbandingan antara Vy per Vx, dicari arcus tangen atau tang inverse. Ini yang A ya. Sebenarnya yang ditanya cukup sampai ini saya, Vx dan Vy, X dan Y. Ini cuma tambahan aja. Terus yang B, di poin tertinggi, di titik tertinggi, hitung waktunya. Nah, di titik tertinggi kan diketahui ya, Vy sama dengan 0. Udah pasti Vy sama dengan 0. Jadi pakai rumus Vy sama dengan V0Y min GT, di mana V-nya sama dengan diganti 0, sehingga tinggal V0Y min GT. GT-nya pindah ke kiri, menjadi GT 1 sama dengan V0Y. G-nya pindah ini ke kanan jadi pembagi, jadi T ketemu sama dengan V0Y dibagi G. V0Y-nya kan udah ketemu tadi ya, yaitu 29,6 dibagi 9,8 gravitasinya. Kalau nggak diketahui tulis saja 10 meter per detik kuadrat gak apa-apa. Jadi ketemunya 3,02 detik. Terus sehingga kita bisa hitung ketinggian maksimum ya dengan rumus YM, yaitu karena kan ada rumus ya untuk ketinggian maksimum itu bisa rumus yang
ini rumus yaitu antara hubungan dengan kecepatan dengan ketinggian atau hubungan antara ketinggian dengan waktu. Nah, karena udah waktunya udah diketahui, pakai rumus yang min g setengah gt kuadrat ya, yaitu V0y T1. Kan awalnya rumusnya YM sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Ya. T-nya kan diganti T1 ya kan yang ditanya. Jadi T1-nya tadi 3,02. Ya, tinggal dimasukkan nilainya ketemu 44,7. Oke, ini dulu barangkali ada ditanyakan ya. Kalau yang C ini T2 gampang. T2-nya tinggal 2 kali lipat dari T1 ya. Kan ini kan setengahnya ya. Jadi kita tambah untuk yang C. Yang C ya, yaitu T2 ya, itu sama dengan 2 kali T1. Kenapa? Nah, karena dari bentuknya kan simetris ini ya. Secara logika pasti T2 itu 2 kali dari di tengah-tengahnya. Makanya di sini ketemu 2 kali T1 yaitu 6, ini ya, sorry ini koma ya. Jadi versi Inggris, jadi kita konversi ke versi Indonesia. Jadi 6,04. Detik, jangan lupa satuannya ya. T2, terus R-nya itu kan sama aja jarak terjauh ya. Jadi R itu sama aja X ya. Untuk T sama dengan 6,04. Rumusnya masih sama yaitu V0X dikalikan T. Ya, tinggal dimasukkan aja ya. Oke, ini ya. Jadi R atau X jarak ini, jarak terjauh. Jadi X untuk T2 sama dengan V0X kali T. Ini dimasukkan V0X-nya ini 22,2 dikalikan T 6,04. Ini ntar ketemu meter katanya. Baik, ada yang tanyakan? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Insya Allah paham ya. Ini saya buat per detail ya. Kalau dari buku kan nggak sedetail ini ya. Ini langsung rumus jadi. Nanti kalau nggak paham bisa ditanya di grup ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Bebas ya tanya grup. Nanti jangan PM lah ya, kalau bisa tanya grup aja. Jadi biar teman-teman lainnya bisa memantau gitu. Iya. Ya, ini filenya saya simpan, saya langsung share ya. Jadi kan udah saya revisi. Ntar monggo bisa buat, sebentar saya tunggu share ya di mana grup. Oke. Presensinya jangan lupa ya, karena saya nggak cek di Zoom. Jadi saya cek langsung di Google Form. Oke, filenya udah saya kirim. Baik, alhamdulillah karena nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian dulu pertemuan kali ini. Saya tunggu kalau ada yang tanyakan, monggo, feel free. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga pertemuan kali ini kita tetap diberi keberkahan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan hajat semua lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari